Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal kinematika kimia orde 1, orde 2, dan orde 0. Kita menggunakan buku karangan Raymond Chang, Kimia Dasar Raymond Chang ya. Soal pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan hukum laju suatu reaksi. Laju reaksi didefinisikan sebagai perubahan konsentrasi reaktan atau produk persatuan waktu. Hukum laju reaksi dapat digunakan untuk menghitung laju suatu reaksi melalui data konstanta laju reaksi dan konsentrasi reaktan. Hukum laju reaksi juga dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi reaktan tiap saat selama reaksi kimia berlangsung. Laju reaksi berhubungan erat dengan koefisien reaksi. Untuk reaksi kimia dengan koefisien reaksi yang bervariasi, laju reaksi harus disesuaikan dengan koefisien reaksi masing-masing spesies. Sebagai contoh, dalam reaksi 2A menuju B terlihat bahwa 2 mol dikonsumsikan untuk menghasilkan 1 mol B. Hal ini menandakan bahwa laju konsumsi spesies A adalah 2 kali cepat laju pembentukan spesies B. Soal kedua, apa yang dimaksud dengan orde reaksi? Orde reaksi adalah tingkat reaksi suatu zat. Orde reaksi menunjukkan pengaruh konsentrasi suatu zat terhadap laju reaksi. Hukum laju berbentuk laju, K itu adalah koefisien, dan A, X, B, K, A pangkat Y, X dan Y di sini adalah orde reaksi. Jumlah dari pangkat-pangkat setiap konsentrasi reaktan yang ada pada hukum laju adalah orde reaksi. Orde reaksi memungkinkan untuk lebih memahami ketergantungan laju terhadap konsentrasi reaktan. Soal ketiga, konstanta laju dari reaksi orde pertama ialah 66 detik pangkat min 1. Bagaimana konstanta lajunya dalam lajuan menit? Diketahui koefisiennya 66 detik per detik pangkat min 1. Ditanya konstanta dalam satuan menit, maka dijawab K 66 detik pangkat min 1 dibagi 60. Ini maaf ya, ini tipe bukan 160 tapi 60, sama dengan 1,1 menit pangkat min 1. Jadi kenapa kok 1 dibagi 60? Karena detik ke menit jaraknya selalu dibagi dengan 60. Soal selanjutnya, perhatikan reaksi A plus B sama dengan produk. Dari data tersebut yang diperoleh pada suhu tertentu, tentukan orde reaksi dan hitungan konstanta lajunya. Di sini diketahui data reaksi A, B, dan lajunya. Kita disuruh mencari orde reaksi dan konstantanya. Ini cara perhitungan ada 2 macam cara ya. Yang pertama cara lama, yaitu menggunakan rumus P sama dengan KA Pak orde X kali B Pak orde Y dibagi koefisien A, E, Y. Ini sama. Kenapa kita menggunakan jika kita mencari orde A, maka kita menggunakan B yang sama. Jadi yang B-nya 1,50 molaritas dan 1,50, jadi yang atas dan yang bawah ya. Jadi kita menggunakan yang A-nya 1,50 dan 3,00. Diperoleh 3 ini koefisiennya dicantumkan di sini, maka jika dibagi maka ini adalah setengahnya. 1,50 dan 30 jika dikeranakan dia menjadi setengah. Begitu juga 3,20 kali 10 min 1 dan 6,40 kali 10 min 1 ini juga setengahnya. Maka yang kita X-nya ini turun tetap, maka yang kita cari adalah orde X-nya ini. Jika pangkat berapa yang jumlahnya ada setengah, maka pangkatnya adalah 1. Cara cepatnya yaitu dengan 1,50
dan 3,00 ini kan sama-sama dikali 2 sama dengan 3,20 sama 640 ini juga sama-sama dikali 2, maka diperoleh 2 dan X nya ini turun ya, X yang ada di apa tadi di order A itu turun, maka kita cari 2 pangkat berapa yang hasilnya 2, maka X nya ini adalah 1. Yang kedua kita mencari order reaksi B, sama dengan ketika mencari order reaksi A, yaitu jika kita mencari order reaksi B, maka yang kita gunakan adalah data yang sama pada order A. Data yang sama pada order A adalah data 1 dan data 2, maka 1,50 ini dengan 1,50 ya, ini tetapi ditulis yang B sama reaksi B dengan lajunya saja. Berarti 1,50 sama 2,50 sama dengan 3,20 kali 10 pangkat min 1 per 3,20 kali 10 min 1. Jika ini disederhanakan semua hasilnya adalah 1, dan yang 1,50 per 250 ini 1 banding 1 per 1,6 pangkat Y ini order Y ya, berarti Y nya ini kita kecilkan ketemu sama dengan 0,6. Jika kita kecilkan menjadi 0, kita desimalkan. Selanjutnya kita mencari konstanta. Rumus konstanta tetap ya, konstanta sama dengan laju reaksi A order X, B reaksi B order Y ini diperoleh dari data ketiga, maka 6,4 kali 10 min 1 dibagi 3,00 ordernya sudah ketemu tadi 1, dan 1,50 order 0 sama dengan 6,40 kali 10 min 1 dibagi 3 sama dengan 2,13 kali 10 min 1, atau jika kita desimalkan menjadi 0,213. Kemudian pada soal terakhir, konstanta laju untuk reaksi order kedua 2NOBr menuju 2NO plus Br2 ialah 0,80 per molaritas detik dengan suhu 10 derajat Celcius. Dimulai dengan konsentrasi 0,086 mol, hitunglah NOBr sesudah 22 detik. Hitunglah baru waktunya bila NOBr awalnya 0,072 dan NOBr-nya 0,054 mol. Kita jawab dulu menyelesaikan soal yang A. Diketahui koefisiennya 0,80 per mol per detik dengan T atau waktu 22 detik. Order A-nya, order awal A 0,086 mol. Ini menggunakan rumusnya ya, maka 1 per A sama dengan 1 per A awal plus K dan T. Maka kita masukkan masing-masing, lalu kita menggunakan sistem coret, dan setelah ini akhirnya diperoleh 1 per 0,086 molaritas plus 17,6 mol min 1 akar min 1. Ini menggunakan sistem penjumlahan biasa, menggunakan pecahan juga bisa. Tentunya kalian tetap masih ingatkan, terus diperoleh hasilnya 29,22 mol min 1. Untuk soal yang kedua atau yang B, diperoleh untuk mencari waktu paruh bila NOBr-nya NOBr awal 0,072. Ini rumusnya sudah paten ya, jadi rumusnya T setengah sama dengan 1 per koefisien kali order reaksinya. Maka kita masukkan angkanya, nilainya, maka diperoleh T setengah sama dengan 1 per 0,80 mol akar min 1 detik min akar 1 dikali 0,072, maka diperoleh hasilnya 17,36
detik. Begitu juga yang kedua, sekarang NOPR dengan 0,054 molaritasnya. Sama seperti tadi, dimasukkan saja dan diperoleh hasilnya 23,15 detik. Sekian video saya ini. Apabila ada salah kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.